Saat ini saya berada di kota tua Alcalá de Henares yang jaraknya kira-kira sekitar 20 km dari Madrid. Saya datang ke sini memenuhi undangan Pak Johan, seorang pengusaha Indonesia yang sukses di sini mengembangkan bisnisnya. Awalnya Pak Johan memulai kegiatan bisnisnya dengan merenovasi rumah-rumah tua yang kemudian dia berinisiatif bekerja sama dengan bank, kemudian membeli rumah-rumah tua, direnovasi, kemudian dijual. Sekarang dia di samping meneruskan kegiatan membeli rumah, merenovasi, dan menjual, dia sudah punya hotel kecil, punya juga kalau bahasa saya kos-kosan, tapi dormitory untuk mahasiswa dan para pekerja yang semuanya dikelola seperti hotel. Nah, dia baru saja memulai bisnis baru, membuat kafe ini yang baru 1 tahun sudah memiliki 3 cabang di Alcalá ini. Pak Johan cerita untung besar. Kafenya di sini itu mempekerjakan 1 barista dari Filipina, kemudian ada yang dari Venezuela, kemudian ada yang dari Portugal, dan manajernya itu orang Spanyol asli namanya Luis. Nah, saya hadir di sini karena Pak Johan ini mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan dari wali kota yang secara periodik tiap tahunnya memberikan penghargaan kepada para pengusaha kelas menengah bawah yang dinilai sukses, tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan penghargaan kepada pegiat sosial, aktivis lingkungan, juga anak-anak muda yang kreatif, termasuk di bidang AI dan digital. Saya bertemu dengan ibu wali kotanya yang masih sangat muda, tapi juga kreatif dan energik. Beliau mengatakan ke saya, itu masalah inovasi, kreativitas, dan talenta. Itu penting sekali mendapatkan perhatian dan apresiasi agar mereka tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang Pak Johan saya dorong untuk mengembangkan kafenya tidak saja di Alcalá de Henares di mana beliau bertempat tinggal, tapi juga di Madrid, di Barcelona, dan kota-kota lain yang saya yakin karena kopinya enak, pelayanannya bagus, manajemennya juga bagus. Nah, masalah modal, Pak Johan mengatakan tidak ada masalah karena dia bisa mendapatkan modal dari bank, tapi juga banyak orang yang mau investasi. Nah, saat ini dia masih mengandalkan kopi dari Kolombia dan kopi dari Vietnam. Saya tanya, kenapa tidak pakai kopi Indonesia? Apakah kopi Indonesia kalah enak dengan kopi Vietnam atau kopi dari Kolombia? Pak Johan mengatakan tegas bahwa kopi kita jauh lebih bervariatif dan kopi kita terkenal jauh lebih enak. Hanya saja di sini masalahnya,
kopi Indonesia belum ada suppliernya di Spanyol ini. Sehingga kalau mau cari kopi Indonesia, kita harus cari dari pedagang di Belanda atau Jerman. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kopi Indonesia harganya menjadi mahal, tidak bisa berkompetisi. Karena itu, melalui kanal ini saya menyampaikan kepada para pengusaha Indonesia yang tertarik untuk mengirim kopi ke Spanyol, pasarnya sangat besar, pasarnya sangat terbuka. Hanya saja perlu diketahui bahwa kopi yang masuk di sini tidak bisa kopi bubuk. Jadi orang Spanyol itu kalau mau minum kopi harus dia melihat bijiannya, kemudian bagaimana baristanya menggarapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, quality dan continuity-nya itu harus dipastikan. Dan yang terakhir, harga harus bisa kompetitif. Nah, ini saya kira penting diketahui, ada peluang tapi juga ada tantangan. Saya malam ini hadir bersama Atase Perdagangan yang kita berdiskusi banyak. Karena itu bagi teman-teman, khususnya para pengusaha yang tertarik berbisnis khususnya masalah kopi, peluangnya sangat besar. Mohon dukungannya. Soy Luis Hernández, soy copropietario de Bartolo Café Cantina, un proyecto que arrancó hace 2 años con Johan Sekjo, que gracias a su impulso y a las ganas que siempre tiene de emprender y de hacer nuevos proyectos, surgió de una manera casual, pero que nos ha llevado a tener una cafetería que actualmente es un sitio de referencia en Alcalá y que gracias a ello nos han dado un premio recientemente. La idea cuando montamos Bartolo Café Cantina era montar una cafetería tradicional, pero en la que se diese un producto de muy alta calidad, un café de especialidad, muy trabajado, con una atención al público muy especial, que la gente que viniese aquí quisiese repetir porque sintiese una experiencia especial. Además de eso, además de surgir como una simple cafetería, la idea era formar gente, formar baristas, formar reposteros, cocineros, gente que quisiese en el futuro emprender nuevos proyectos y nuevos negocios en Alcalá o fuera de Alcalá. Nuestra idea es dentro de poco poder abrir otros locales, bien en Madrid o fuera de ellos, o fuera de Madrid. Alcalá es un sitio sencillo, pero un sitio en el que intentamos dar una oferta muy interesante a la gente. Damos cafés de todo el mundo, de Kenia, de África, de Sudamérica, y nuestra intención es que el café de Indonesia, que es un café que en España es bastante desconocido, que no tiene mucho mercado, poco a poco pues tenga un rincón aquí y desde aquí se vaya expandiendo a otros locales. Para ello, bueno, vamos a empezar a comprar café en verde y tostarlo por nuestro tostador habitual y exportar también desde otros tostadores.